Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan strategi kognitif restructuring. Saya Syafira Agustina Widianti sebagai konselor. Saya Teddy Prananda sebagai konseling. Ya. Saya Nabila Azari sebagai pengamat. Saya Oktavia Imansari sebagai pengamat. Baiklah, sekarang kita akan mulai prosedur strategi kognitif restructuringnya. Selamat siang Mas Teddy. Silahkan duduk. Selamat siang. Ini boleh langsung duduk tak, Bu? Ya, silahkan duduk. Duduknya sebelah mana ya? Sini, di samping saya. Iya, Bu, ya. Jadi ini ada apa ya, Bu? Kok manggil saya ke sini? Iya, sebelumnya saya tanya dulu bagaimana tadi ulangan matematikanya? Sukses, lancar. Ya lancar, Bu. Cuman ya pusing sama kayak sakit perut juga, Bu. Jadi gara-gara ulangan matematika saya jadi sakit perut sekarang, Bu. Oh, kan pastilah lancar. Mas Teddy kan selama ini semester kemarin juga peringkat pertama kan di kelas ya? Alhamdulillah, Bu. Mungkin karena jalur orang dalam juga, Bu. Bagaimana perasaannya ketika Mas Teddy dipanggil ke sini oleh guru BK? Kira-kira Mas Teddy, apa yang ada di pikiran Mas Teddy? Saya terus terang takut, Bu. Ini aja sudah deg-degan kok. Ya nggak tahu, Bu. Saya jadi gugup ini karena saking takutnya, Bu. Kira-kira yang ada di pikiran Mas Teddy diajak ke sini nih mau ngapain? Mungkin karena saya telah melakukan kesalahan, Bu. Mas Teddy berpikir akan dihukum ya? Iya, Bu. Seperti itu. Enggak, di sini Mas Teddy nggak akan dihukum. Buat apa? Toh kita menghukum anak sepintar Mas Teddy gitu. Nah, Mas Teddy dibawa ke sini untuk kita akan melakukan proses konseling. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya. Sebelum memulai proses konseling, ada baiknya tugas saya di sini itu bukan untuk menghukum Mas Teddy, bukan. Tugas saya di sini adalah untuk mendengarkan dan mencoba memahami perasaan Mas Teddy. Sehingga nanti Mas Teddy sendiri yang akan mencari solusi, jalan bagaimana cara keluar dari permasalahan yang Mas Teddy alami. Yang saya dengar dari wali kelas, Mas Teddy ketahuan memberikan contekan ya kepada teman-teman ya waktu ulangan. Iya, Bu. Nah, nanti di dalam konseling ini kita akan menentukan target khusus bersama-sama yang harus Mas Teddy capai di akhir konseling ya. Nah, pertemuan kita pada siang hari ini yaitu sekitar 1 jam, sebanyak 3 kali pertemuan. Minggu ini, minggu depan, dan minggu depannya lagi ya. Iya, Bu. Siap. Oke. Yang pertama saya ingin tanya dulu sama Mas Teddy, kenapa kok Mas Teddy bisa sampai menjadi anak yang dicontek gitu sama teman-teman? Kenapa bisa Mas Teddy mencontekin teman-teman gitu? Ya gimana lagi ya, Bu, ya. Ini semua juga ada faktor keterpaksaan. Jadi sedikit cerita ya, Bu, ya. Kalau semester kemarin kan saya bisa kayak dapat juara 1 itu kan juga saya nggak mau kayak ngasih contekan ke teman-teman gitu. Tapi karena saya nggak ngasih contekan itu, akhirnya saya dibenci sama teman satu kelas itu. Jadi oh iya.
Iya, kenapa, Bu? Diapakan, Mas Teddy? Iya, Bu, saya Diapakan? sering dibully di kelas, terus ban saya dikempesi, mobil saya dijungkir, tas saya Oh, seperti dicantol nonang pohon gitu, Bu. Oh, seperti itu, Mas Teddy. Ya, ya. Terus, jadi akhirnya sekarang Mas Teddy itu memberikan contekan kepada teman-teman. Iya, Bu. Jadi saya kalau nggak ngasih contekan pasti akan dibully terus gitu, Bu. Terus akhirnya saya nggak akan punya teman. Oh, seperti itu. Jadi, maksud dari kita akan melihat dari permasalahan Mas Teddy ya. Kita akan menggunakan strategi konseling yaitu kognitif restructuring ya. Karena di sini ada pola berpikir Mas Teddy yang harus kita ubah gitu. Pola berpikir negatif Mas Teddy yang harus kita ubah seperti itu ya. Oh iya, Bu. Nah, jadi strategi kognitif restructuring ini adalah strategi yang digunakan untuk membantu konseli seperti Mas Teddy ini menghapuskan atau menghentikan pikiran-pikiran negatif yang bisa merusak diri Mas Teddy sendiri gitu. Seperti contohnya Mas Teddy mempunyai pemikiran-pemikiran negatif tentang saya tidak akan mempunyai teman kalau saya tidak memberikan contekan, atau seperti saya takut ketika saya tidak memberikan contekan teman-teman saya membuli saya, seperti itu ya Mas Teddy dalam strategi ini. Kemudian ada situasi seperti apa sih yang membuat Mas Teddy itu merasa tertekan? Jadi yang ini, Bu, kayak misal saya nggak ngasih contekan gitu, dibully satu kelas, terus nggak ada yang mau berteman juga sama saya. Lah itu membuat saya kayak merasa kayak terkucilkan gitu, Bu, di kelas gitu. Jadi mau tidak mau ya saya harus ngasih contekan ke teman-teman seperti itu. Seperti itu ya. Jadi Mas Teddy kayak takut kalau teman-teman membuli Mas Teddy. Iya, Bu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana situasi-situasi yang akan Mas Teddy hadapi ketika sebelum, saat, dan sesudah peristiwa itu ya. Jadi kayak sebelum peristiwa itu terjadi, sebelum misalnya ulangan matematika nih. Sebelum ulangan matematika, Mas Teddy itu seharusnya itu memiliki pikiran yang dapat mengatasi ketakutan itu. Seperti contohnya, seperti gini, teman saya itu pintar. Saya tidak perlu memberikan contekan kepada dia. Atau Mas Teddy berpikir seperti ini, mencontek adalah hal yang curang. Saya tidak boleh memberikan contekan kepada teman-teman saya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini disebut dengan coping thought. Boleh saya meminta Mas Teddy memberikan contoh pemikiran coping thought? Yang kayak gimana ya, Bu? Mungkin Pemikiran coping thought ini adalah pemikiran yang menanggulangi, pemikiran-pemikiran yang menanggulangi Mas Teddy, yang mencegah Mas Teddy melakukan atau memberikan contekan kepada teman-temannya. Oh, jadi Seperti kayak itu. misal saya punya pemikiran kalau menyontek itu salah gitu, terus nggak apa ya, kayak nggak disukai sama guru gitu nanti. Jadi Ya, kalau saya punya pikiran gitu kan, jadi kayak ragu-ragu lagi kalau mau ngasih contekan gitu, Bu. ya seperti itu. Nanti Mas Teddy harus berlatih memiliki pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Jangan
jangan memiliki pikiran negatif, takut dibenci sama teman-teman, jangan ya. Kemudian ada coping statement. Coping statement yaitu adalah pernyataan yang menanggulangi. Nah, pernyataan yang menanggulangi ini contohnya seperti waktu mengerjakan matematika, pernyataan yang menanggulangi ini seperti ini. Nanti saya kalau memberikan contekan kepada teman-teman, itu saya akan dihukum sama guru mata pelajaran itu, seperti itu. Jadi hal tersebut, pernyataan tersebut itu akan menanggulangi Mas Teddy, akan mencegah Mas Teddy memberikan contekan kepada teman Mas Teddy. Coba seperti apa? Diberikan contoh coping statement itu seperti apa? Iya, jadi misal kayak jika saya menyontek, nanti akan ketahuan oleh guru dan akan diadukan kepada kedua orang tua saya. Gitu. Ya, seperti itu. Kemudian, Mas Teddy harus memiliki juga pemikiran yaitu coping self-instruction, yaitu instruksi diri untuk menanggulangi. Instruksi diri untuk menanggulangi itu seperti kayak, Mas Teddy, aku nggak boleh mencontekin, dan aku nggak boleh takut untuk dibully. Karena setelah ulangan matematika ini, saya akan mengajarkan teman-teman saya gimana caranya untuk teman-teman saya juga bisa mengerjakan soal-soal matematika ini. Tapi saya tidak akan memberikan contekan kepada teman-teman saya, seperti itu. Boleh saya diberikan contoh seperti apa itu, Mas Teddy? Ya, kayak yang tadi. Yang tadi ya, Mas Teddy harus berlatih. Seandainya saya berikan situasi ya, seandainya ini sedang ulangan nih, lagi ulangan bahasa Inggris, mau ke ulangan matematika. Terus teman Mas Teddy itu bilang gini, Ted, nanti jangan lupa loh ya, waktu-waktunya matematika, ulangan matematika, aku kasih contekan. Kalau enggak kamu kasih contekan, awas ya kamu. Apa yang Mas Teddy bilang ke teman Mas Teddy? Ya, kalau setelah saya menerapkan kayak yang pemikiran-pemikiran yang tadi, ya mungkin saya akan berusaha menolak, tapi dengan memberikan kayak, kamu nggak usah nyontek, tapi sekarang tak ajarin aja, gitu. Ya, pintar. Terus Mas Teddy juga harus nggak boleh memikirkan aku takut dibully gitu. Meskipun menerima ancaman dari teman-teman, itu Mas Teddy nggak boleh takut untuk dibully ya. Kemudian untuk pernyataan yang menanggulanginya pas waktunya matematika, teman Mas Teddy ini manggil-manggil, Ted, Teddy nomor 1 apa Ted? Apa yang Mas Teddy lakukan? Kalau kondisinya itu saat sedang ulangan berlangsung, ya saya kayak pura-pura nggak denger aja gitu. Karena kan kalau sedang ulangan ya nggak mungkin bisa ngobrol sama temen gitu. Jadi kayak Ya, udah pura-pura aja nggak denger gitu aja. Jadi nggak usah takut kalau diancam-ancam lagi. ya, seperti itu. Dengan memiliki pemikiran, teman saya ini pintar, dan saya jika memberikan contekan akan dihukum oleh guru, seperti itu ya. Kemudian waktu udah selesai nih, udah selesai matematika, udah selesai pelajaran matematika, terus temen kamu gini, ih tadi kok aku nggak dikasih contekan sih, kenapa aku nggak dikasih contekan? Apa yang akan Mas Teddy lakukan? Ya bakal bilang ke temen saya kalau menyontek itu bukan hal yang baik. Kemudian kalau sudah kayak ketahuan oleh guru juga akan mendapat hukuman. Selain itu juga bisa kayak apa ya, banyak hal-hal hal negatifnya gitu kalau memberikan contekan gitu nanti.
Ya, terus Mas Teddy ini juga harus menjadi orang yang tidak boleh pasif ya. Artinya Mas Teddy tidak baik-baik saja, tapi teman-teman itu baik-baik saja. Contohnya seperti memberikan contekan itu tadi. Mas Teddy kan sudah belajar malam-malam sampai malam. Kemudian waktu ulangan Mas Teddy memberikan contekan kepada teman-teman. Dan nilai Mas Teddy dan nilai teman-teman itu sama. Kan itu kan merugikan diri Mas Teddy sendiri gitu. Mas Teddy udah berjuang. Seharusnya Mas Teddy itu bisa mengatakan tidak gitu kepada teman-temannya dan menyingkirkan pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri Mas Teddy. Sehingga Mas Teddy itu bukan memberikan contekan kepada teman-teman, tetapi lebih kepada mengajarkan teman-teman sebelum ulangan. Seperti itu, belajar kelompok, ya. Iya Bu, iya. Nah, kalau Mas Teddy sudah paham, apakah ada pertanyaan Mas Teddy? Itu Bu, kalau saya nggak ngasih contekan tadi kan saya nggak akan punya teman gitu, itu gimana nanti? Pastinya saya nggak akan bisa punya teman kalau nggak ngasih contekan ke teman-teman. Nah, itu adalah pemikiran negatif dari Mas Teddy ya. Itu semuanya enggak kayak gitu. Ada beberapa teman yang seperti itu, tapi ada beberapa teman yang baik. Nah, kalau misalnya Mas Teddy ingin berteman dengan teman Mas Teddy tadi, bukan dengan cara memberikan contekan, tapi dengan cara belajar bersama, agar teman Mas Teddy tersebut itu bisa mengerjakan ulangan matematika sendiri. Seperti itu. Jadi Mas Teddy tidak harus memberikan contekan, tetapi Mas Teddy juga tetap bisa berteman dengan teman-teman Mas Teddy yang lain dengan cara mengajarkan mereka belajar bersama matematika, seperti itu. Oh iya Bu, iya ya. Jadi Ya, kalau saya pengen punya temen nggak harus dengan ngasih contekan, tapi bisa dengan beberapa cara yang lain gitu. Jadi kayak ya bisa seperti itu. ngajak belajar bareng atau kayak ngajak main, ngajak apa gitu. Ya, benar seperti itu Mas Teddy. Nah, kemudian apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Bu, sudah. Nah, sekarang sesi konselingnya ini akan berakhir karena sebentar lagi juga Mas Teddy akan udah selesai ya istirahatnya ya sebentar lagi ya. Iya sudah Bu, ini jadi Uh, nggak makan ini gara-gara Ibu. Sebelum sesi konseling ini berakhir, saya punya tugas rumah buat Mas Teddy. Saya ingin Mas Teddy menerapkan semua pemikiran-pemikiran negatif tentang ketakutan-ketakutan Mas Teddy akan dibully sama teman-teman, ketakutan-ketakutan Mas Teddy akan tidak diterima oleh lingkungannya jika tidak memberikan contekan. Seperti itu. Bisa ya Mas Teddy? Iya siap Bu, bisa bisa. Nah, minggu depan saya akan melihat progres dari pemikiran-pemikiran negatif Mas Teddy. Apakah Mas Teddy bisa berteman baik dengan teman-teman dengan cara tidak memberikan contekan. Seperti itu ya. Siap Bu. Baiklah, konseling pada siang hari ini saya tutup dulu. Masih ada waktu 15 menit untuk Mas Teddy beli makan dulu kok. Oh iya Bu. Makasih Mas Teddy udah datang siang ini. Ya sama-sama Bu. Jangan lupa hari Kamis depan datang lagi ke sini ya. Kita konseling sesi kedua. Ya siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.